Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada pekan depan. Meski demikian, pemerintah masih enggan menyebutkan besaran tarif final yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pekan depan, tepatnya saat Presiden berkunjung ke negeri Paman Sam pada 19 Februari mendatang. Penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal ini merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan pemerintahan Donald Trump sejak tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut negosiasi tarif dengan Amerika Serikat sudah sepenuhnya tuntas. Pemerintah kini tinggal menyepakati dokumen final yang akan ditandatangani langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Namun terkait besaran tarif final yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, Erlangga menyebut ada non-closure agreement atau perjanjian kerahasiaan dari kedua negara. Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Sementara itu, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kepastian Amerika Serikat untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao. Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama kedua negara melalui deregulasi kebijakan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan tarif resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat yang menyentuh garis finish. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadito Jono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, kemudian juga dengan Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Aryawan, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Pras? Kabar baik Prof, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu Prof. Review dari Anda ya, terkait dengan helikopter view kesepakatan tarif resiprokal yang akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada pekan depan begitu. Apakah memang ini akhirnya menjadi jawaban juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di tanah air ataupun pelaku usaha begitu Prof? Ya Pak Pras dan pemirsa IDX, jadi kalau kita lihat secara garis besar, dalam waktu dekat Pak Presiden akan ke Amerika Serikat dan juga akan menandatangani beberapa dokumen termasuk tindak lanjut dari Board of Peace yang kemarin sudah ditandatangan, plus juga kemungkinan akan menandatangani kesepakatan perjanjian tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Okay. Karena memang di era Presiden Trump ini kan kelihatannya akan terus ya, negosiasi akan terus berjalan, dan memang dalam kerangka kesepakatan ini Indonesia sepakat untuk menurunkan biaya masuk hampir semua barang dari Amerika Serikat. Jadi menghapus tarif yang ada. Dan Amerika Serikat sepakat juga untuk menurunkan tarif importnya menjadi 19%. Itu posisi yang terakhir. Dan ini langkah yang harapannya bisa dilakukan win-win. Saya juga sering sampaikan di banyak media bahwa ekspor unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, lalu juga kopi dan nikel yang tidak diproduksi di Amerika Serikat punya chance, punya peluang untuk mendapat akses pasar ke Amerika Serikat yang lebih murah, bahkan bebas tarif. Ini yang harapannya mudah-mudahan di Amerika Serikat Pak Prabowo akan bisa mendapatkan sampai dengan 0%. Dan ini dinanti oleh seluruh pelaku usaha domestik untuk bisa mengimpor komoditas energi dan agrikultur dari Amerika Serikat. Jadi ada timbal balik. Dan ini juga harapannya kan diundang nih para pengusaha lokal, perwakilan dari asosiasi untuk juga ke Amerika Serikat untuk melihat ini semua. Nah, faktanya kalau kita lihat Indonesia ini kan juga memiliki tarif AS yang juga salah satu yang terendah di ASEAN. 19 sampai dengan 20 sampai 19%-an. Kalau negara tetangga kan 20% sampai 25%. Nah, ini yang harapannya bisa menjawab keresahan dari pelaku usaha mengenai tarif Trump yang ada. Nah, harapannya begitu Pak Pras. Baik, tapi secara hukum internasional sendiri, Prof, bagaimana Anda melihat posisi kesepakatan tarif resiprokal ini dalam rangka ada WTO di sana, kemudian prinsip dari Most Favored Nation sendiri begitu, atau kesetaraan begitu, Prof? Ya, jadi kalau ada prinsip di WTO ya, MFN atau Most Favored Nation, di dalam pasal 1 GATT yang mengharuskan bahwa setiap
potongan, diskon atau konsesi tarif yang diberikan kepada satu negara anggota juga harus wajib diperluas kepada semua anggota WTO. Jadi ada equal treatment gitu, ada perlakuan yang sama di antara negara-negara yang ada. Jadi kalau misalnya Indonesia dan Amerika Serikat dia membuat kesepakatan tarif khusus yang hanya di antara mereka, tentu potensi adanya penyampingan pasal dari MFN ini bisa menjadi pengecualian. Tetapi ini juga potensi juga dianggap pelanggar oleh WTO rules. Nah, kita lihat bahwa kesepakatan ini tentu harus memenuhi kriteria dari Free Trade Agreement di bawah pasal 24 GATT. Karena hampir semua perdagangan ini kan juga deliberalisasi ya kan, agar tidak melanggar MFN. Jadi MFN ini memang menjadi satu acuan, menjadi satu basis untuk para negara itu melakukan kemitraan perdagangan. Dan memang kalau kita lihat banyak pernyataan dari kementerian bahwa setelah 5 tahun kesepakatan akan ditinjau dengan kesepakatan prinsip MFN WTO. Jadi pemerintah menyadari bahwa ke depan ini akan perlu mendapatkan treatment yang berbeda. Dan Indonesia harus bisa menyamakan ketentuan tersebut sesuai dengan WTO rules. Begitu, Pak. Baik, Prof. Ini penjelasan yang sangat gamblang. Nah, dari sisi Sekolah Ekspor Nasional melihat bagaimana Pak Handito ya dengan akan tercapainya kesepakatan begitu sudah menyentuh garis finish bisa dikatakan pekan depan kalau memang nanti Presiden Prabowo berangkat tanggal 19 Februari kemudian menandatangani kesepakatan tarif resiprokal ini, Pak Handito. Iya, kalau saya melihat apa yang dilakukan pemerintah ini sudah total football lah ya. Oke. Menyiapkan utuh semuanya dari segala lini, mulai dari ini kan beberapa hari ini dikumpulkan dunia usaha beberapa kali malah di Hambalang, dan saya mendapat catatan dari teman-teman yang ke sana memang Pak Presiden memberi perhatian yang sangat besar kepada bagaimana menjaga keberlanjutan dan perkembangan industri nasional. Nah, termasuk dalam konteksnya tidak hanya di Amerika, sebenarnya seluruh dunia. Nah, tetapi selain itu memang apa yang dilakukan ini kan nggak hanya begitu, ngumpulin informasi teman-teman sekalian, dikumpulin, tetapi juga menyiapkan. Saya melihat program-program yang pemerintah untuk menyiapkan peningkatan daya saing berjalan dengan bagus. Termasuk sebenarnya kalau ngomong industri yang untuk ekspor gitu ya, ini kan harus mempermudah juga impor ya. Kan kita kepengen bahan baku lokal dimanfaatkan lebih banyak. Tapi jujur untuk kepentingan ekspor masih dibutuhkan impor dari produk-produk tertentu. Saya baru pulang dari kegiatan pertemuan konferensi dengan Kanada 2 hari di Singapura, dan di sana saya lihat memang ada kesempatan resiprokal yang kita bisa bangun kan gitu. Kita membutuhkan gandum yang nggak mungkin ditanam dengan baik di Indonesia. Kita jagung sudah lumayan bagus tapi masih kurang, dan apalagi untuk kebutuhan dalam negeri susu dan sebagainya. Nah, ini membuat kita memang harus juga di satu sisi kita harus meningkatkan ekspor, tapi juga tidak boleh menghambat impor, apalagi yang menghambat ekspor. Nah, tetapi yang yang paling hebat itu adalah Pak Presiden sendiri dalam rangka menjaga keberlanjutan ini bahkan juga ikut meskipun tidak hanya untuk kepentingan ekonomi ya, bagaimana bergabung di Dewan Perdamaian itu menurut saya bagian dari lobby luar biasa supaya utuh gitu. Saya sih berharap kita semuanya berdoa supaya yang didapat bagus buat Indonesia gitu, bahkan lebih bagus di tanggal 19 Februari ini, sehingga resiprokal tarif yang nanti ditetapkan itu bisa menguntungkan. Tetapi saya yakin kalau dilihat dari situasinya sekarang, kita sudah mendapat hal yang sudah standarnya udah dapat nih, yang optimalnya udah dapat nih. Baik. Mudah-mudahan dapat bonus gitu ya. Iya. Nah, ini luar biasa total football yang Pak Prabowo dengan timnya untuk membuat kita punya resiprokal tarif yang menguntungkan buat Indonesia. Baik, nah, ini Pak. dari situ ya kita harapkan tentu saja terjadi peningkatan ekspor tidak hanya ke Amerika Serikat tapi beyond Amerika Serikatnya. Baik, dan kita lihat apa arti strategis kesepakatan tersebut bagi eksportir nasional. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Handito. Prof. Aryawan, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa kinerja ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat. Ini dia beberapa produk andalan Indonesia.
Ada mesin dan perlengkapan elektrik senilai 6,03 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 42,59% kumulatif to kumulatif. Ini berarti dari periode Januari-Desember 2025 berbanding dengan tahun 2024 lalu. Kemudian ada pakaian dan aksesorisnya atau rajutan senilai 2,81 miliar, alas kaki 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita lihat dari sisi impor non-migas Amerika Serikat ke Indonesia. Ini dia beberapa itemnya, seperti yang bisa Anda saksikan juga ada mesin, perlengkapan mekanis dan bagiannya senilai 1,83 miliar dolar, kemudian ada biji dan buah mengandung minyak 1,03 miliar dolar Amerika Serikat, meskipun dari sisi pertumbuhan secara kumulatif to kumulatif ini negatif ya, turun 17,58%. Berikutnya ada mesin dan perlengkapan elektrik juga kita impor dari Amerika Serikat sekitar 0,95 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati negara penyumbang surplus terbesar Indonesia. Nah ini dia surplus perdagangan kita dalam beberapa tahun terakhir yang sampai dengan lebih dari 60 bulan berturut-turut. Ini dari mana saja? Ini dia periode Januari-Desember 2025 Amerika Serikat menempati posisi pertama 21,12 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul India 13,62 miliar. Kemudian ada Filipina 8,33 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Internasional Universitas Tarumanagara. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Handito Anda melihat dari sisi arti strategis lah kesepakatan ini tentunya bagi para eksportir, kemudian pelaku usaha di tanah air? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari surplus kita dengan Amerika Serikat itu kan besar sekali gitu. Ya. Kita harus realistis untuk mengakui bahwa sebenarnya hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat itu menguntungkan Indonesia. Jadi kalau diperjuangkan dengan luar biasa dengan total football itu memang masuk akal. Dan buat Amerika Serikat surplus kita yang 21 miliar US dollar itu kan sebenarnya ya buat dia juga nggak terlalu masalah gitu kan. Kita masih bisa ngegas lagi gitu loh. Nah ini yang harus kita dukung gitu di dalam negeri, bahwa memang kalau Pak Presiden itu total football all out memperjuangkan Amerika, bukan kita mau tergantung dengan Amerika. Kenyataannya Amerika Serikat itu sudah memberi sesuatu ke kita dan dia lagi baik-baik sama kita. Kenapa nggak digas aja bandingkan dengan negara-negara lain yang ini ya, dengan China, dengan Jepang, dengan yang Eropa, kita nggak sebagus dengan Amerika. Jadi saya ingin ajak kita semua, ayolah kita kadang-kadang kan masih ada yang bilang ngapain sih kita ini bela-belain ini sampai seperti itu. Kenyataannya memang begitu. Amerika Serikat itu punya niat yang baik dengan kita. Nah kita manfaatkan. Nah yang kedua sebenarnya di luar itu masih banyak peluang yang masih bisa terbuka. Dan tadi itu terutama kan juga kita lihat itu produk-produk yang ya mesin, perlengkapan mesin yang sebagian besar dibangun oleh teman-teman dari luar negeri di Indonesia untuk diekspor ke Amerika Serikat. It's okay, itu nggak apa-apa, itu untuk industrialisasi. Tapi sebenarnya kita masih bisa punya peluang untuk mengembangkan produk-produk yang lain yang memang basisnya Indonesia. Produk-produk yang sudah dikecualikan tadi oleh Amerika Serikat itu kan dikasih pintu itu, kokoa, sawit, kelapa, itu kan di Indonesia ada tuh. Nah artinya kalau saya ingin melihat ini kita terus dukung supaya ini perjuangan ini berhasil. Tapi yang kedua, kita harus membangun industri-industri yang basisnya produk-produk seperti itu, produk kakao, coklat, paling nggak setengah jadi harus dikembangkan lagi, tunggu-tunggu jadi produk jadi, produk-produk turunan dari kelapa harus kita perbanyak lagi, dan kita bisa banget. Nah, tapi ini harus didukung juga oleh Kementerian Pertanian ya. Saya lihat Kementerian Perdagangan sudah bagus banget lah menggawangi sana sini. Kementerian Pertanian sekarang saya melihat sudah mulai nanam kelapa lagi, menanam kakao lagi. Nah ini harus kita dukung ya. Sawit ya kita tata ulang lah ya supaya lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya semuanya ini menggambarkan bahwa kita ini punya potensi yang sangat besar. Sudah dibuka besar, ayo kita manfaatkan lebih besar. Nah yang kemudian yang ketiga, saya rasa sudah waktunya kita ini melakukan industrialisasi lebih besar lagi dengan mengajak investasi dari teman-teman di Amerika Serikat. Nggak apa-apa mereka investasi di sini, bagus malah, terus kita balikin lagi produknya ke Amerika Serikat. Mereka sudah mulai inilah ya, quote unquote ada malas memproduksi produk-produk yang basisnya pertanian kan gitu.
ya kita ajak mereka investasi di sini. Nah ini saya mengharapkan kerjasama Indonesia Amerika Serikat itu tidak hanya punya dampak kita membuka pasar ekspor, tapi juga mengajak industri mereka bangun di sini. Selama ini sudah Baik. cukup banyak sih, tapi ini harus lebih besar lagi. Baik, Pak Handito. Nah, Prof. Aryawan, lantas apakah perjanjian tarif resiprokal ini juga nanti akan berbentuk perjanjian dagang bilateral yang mengikat penuh begitu, atau cukup melalui nota kesepahaman atau MOU saja begitu, Prof? Baik, baik Pak Pras. Jadi memang dari keterangan publik, pemerintah awalnya menyiapkan nota kesepahaman atau MOU terkait dengan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Tentu sebagai identitas dari MOU statusnya memang lebih ke understanding lah, lebih politis dan tidak secara otomatis dia mengikat detail seperti perjanjian internasional yang sifatnya formal. Nah, memang dalam MOU itu memang kedua belah pihak bersifat baik-baik dalam tanda kutip tanpa sanksi hukum internasional jika salah satu pihak ada yang melanggarnya, sehingga fleksibilitasnya itu bisa lebih besar. Nah, ini yang memang kalau implikasinya ini lewat MOU, pelaku usaha Indonesia memang nggak bisa langsung menuntut ganti kerugian lewat proses hukum internasional. Artinya butuh proses. Nah, kalau memang ini bentuknya perjanjian formal, kedua negara memang harus comply, harus patuh, gitu kan, dan bisa menyelesaikan sengketa lewat WTO atau arbitrase, ya kan. Dan ini memang dua ini punya konsekuensi dari masing-masing. Kalau MOU mungkin lebih bisa pembatalannya agak lebih mudah karena ini memorandum of understanding baru berupa understanding aja. Kalau dia sudah sifatnya perjanjian dagang yang lebih mendetail, dia lebih memberikan kepastian untuk pelaku usaha melalui kewajiban yang lebih jelas. Begitu Pak Pras. Baik, apakah juga perlu kita cermati lebih lanjut begitu dari perspektif hukum juga begitu? Apakah kepastian hukum bagi pelaku usaha Indonesia jika kemudian hari terjadi perubahan lagi ya terkait dengan kebijakan di Amerika Serikat? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Aryawan dan juga Pak Handito. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi dan juga Bapak Handito Juwono. Ya, Prof, dari perspektif hukum bisnis, lantas bagaimana kalau kita bicara kepastian hukum bagi pelaku usaha Indonesia? Mengingatkan Presiden Donald Trump ini juga unik begitu ya, kadang-kadang suka berubah begitu dengan kebijakannya. Begitu Anda melihat bagaimana nanti ke depannya? Iya, jadi kalau memang bagi pelaku usaha kepastian hukum tergantung pada bentuk dan mekanismenya ya lewat perjanjian itu. Jadi Amerika Serikat itu mungkin nggak bisa diubah sembarangan karena ada kewajiban Amerika Serikat. Nah, Indonesia memang bisa menggunakan mekanisme WTO untuk penyelesaian sengketa, untuk menuntut pemenuhan kesepakatan. Nah, sebaliknya jika hanya berupa MOU yang tadi saya bilang atau deklarasi yang sifatnya political declaration, perubahan kebijakan itu akan lebih sulit ya. Artinya pemerintahan baru membatalkan kebijakan Trump yang sebelumnya, yang dulu liberal, sekarang proteksionisme. Nah, ini memang IMF juga mencatat bahwa kebijakan tarif Trump ini kan menjadi catatan bagi ketidakpastian global. Artinya tidak seluruhnya didukung. Nah, tentu dengan adanya perjanjian resmi yang menjamin tarif maksimum 19%, harapannya perusahaan di Indonesia bisa mendapat kepastian jangka menengah untuk menyesuaikan strategi bisnisnya nih, ketika dia produknya itu masuk ke Amerika Serikat. Dan pelaku usaha akan juga bisa mengandalkan ketentuan kontraktual, misalnya klausula force majeure atau renegosiasi atau regulasi WTO yang memungkinkan sanksi jika Amerika Serikat melanggar barang ini tidak sesuai, lalu tarifnya itu beda-beda gitu ya. Nah, ini yang makanya harapannya ini bisa dilakukan dalam satu dokumen resmi yang menjadi acuan untuk semua pihak, begitu Pak Pras. Baik, nah dari Pak Handito sendiri bagaimana melihat begitu dengan aspek-aspek perlindungan juga bagi pelaku usaha lokal, kemudian tadi ada beberapa komoditas unggulan kita yang ternyata justru mendapatkan karpet merah juga untuk ekspor ke Amerika Serikat begitu Pak Handito? Iya, sebenarnya ini kita perlu dorong terus ini, kita perlu semangati terus pemerintah untuk melakukan lebih lanjut lagi. Selama ini kan kita banyak melakukan FTA, SEPA dengan banyak negara. Saya rasa momentum ini kita perlu pakai untuk ke sana. Menurut saya ini sekarang ini Amerika Serikat dan presidennya itu sedang baik pada Indonesia gitu ya. Maksudnya ya kita bangun hubungan yang lebih terikat gitu. Apalagi kalau cuman MOU Amerika Serikat sudah
udah nggak menggubris WTO, bisa-bisa dia keluar dari WTO juga kan gitu. Nanti perjanjian bilateral perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat, saya rasa perlu kita bangun lebih cepat ini. Dan kalau melihat track record kita, perunding Indonesia ini dari Kemendak dan Kemlu itu udah sekarang udah bagus gitu ya. Nah ini kita dorong supaya kerjasama kita dengan Amerika Serikat berkelanjutan. Yang kedua, kalau kita melihat apa yang sekarang terjadi sebenarnya, ini kan memberi sinyal yang baik gitu. Indonesia ini bisa main lebih besar lagi. Saya sih mengapresiasi Pak Presiden kemudian memutuskan untuk bergabung di Dewan Perdamaian meskipun mendapat banyak masukan dari dalam negeri, tapi kan sudah dirangkul semuanya. Dan ini kan menempatkan Indonesia dalam posisi di diplomasi internasional itu sudah naik kelas gitu. Kita ini Presiden Indonesia itu sudah sejajar dengan presiden negara-negara besar yang lain. Ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian Indonesia. Nah ini yang nanti lobby-lobby yang lebih lanjut ini harus kita perkuat. Nah, termasuk di dalamnya sebenarnya mengajak dunia usaha Indonesia. Saya melihat Pak Presiden udah ngajakin Apindo, Kadin, Gapmi, semuanya diajakin untuk memikirkan ini. Nah, ini kebersamaan ini yang saya rasa perlu kita wujudkan. Nah, termasuk di dalamnya menurut saya ini kita sudah waktunya lagi membangun pusat-pusat distribusi yang lebih besar lagi di Amerika Serikat. CEO Danantara, Bang Rosan pernah jadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Beliau pasti paham gitu dengan baik di mana dan bagaimana beroperasi di Amerika Serikat. Maksud saya, apa yang sekarang sudah dilakukan dengan lobby-lobby yang sifatnya total football all out ini harus dilanjutkan dengan kita membangun yang real, yang berjangka panjang di sana. Dan saya yakin kalau hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dibangun lagi, maka tidak hanya perekonomian kita jadi lebih baik, tapi posisi lobby diplomasi Indonesia di internasional juga makin kuat. Oke, menarik itu dia. Nah, dari sisi tata kelola pemerintahan, kira-kira nih Prof, apa saja mungkin yang bisa kita berikan rekomendasi terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas begitu yang harus dijalankan oleh pemerintah dan sesudah terutama ya penandatanganan kebijakan ataupun kesepakatan tarif resiprokal ini, Prof Waryawan. Iya, jadi memang pemerintah perlu menerapkan prinsip good governance secara baik dan ketat ya. Dan sebelum penandatanganan ini kan proses negosiasi kan terus dijalankan kan secara terbuka. Ya kan, menyusun panduan delegasi, melibatkan stakeholder, asosiasi bisnis dan DPR untuk masukan, publik pun juga tahu dan juga mempublikasikan kerangka kesepakatan ya. Nah, ini juga menjadi penting dan pembuatan landasan hukum itu juga menjadi penting. Misalnya ada perpres atau undang-undang yang menjadi pengesahan sehingga eksekusinya itu bisa berjalan. Ya kan, misalnya berkaitan dengan penganggaran kontrak gitu kan ya, bagaimana berkaitan dengan pembelian energi ya kan yang harus transparan dan bisa diaudit dan perlu adanya transparansi penetapan harga, akuntabilitas kontrak atau investasi. Jadi ada mekanisme evaluasi, pelaporan dan juga pengawasan baik oleh DPR, BPK, KPK yang memang kita harus pastikan ini bisa berjalan. Dan semua dokumen perjanjian akhir sampai dengan negosiasi itu bisa diinformasikan kepada publik dan menjamin ini menjadi sumber kepastian hukum yang lebih jelas sehingga kita menghindari penyimpangan yang ada. Begitu Pak Prasetyo. Baik, nah dari Pak Andito rekomendasi kepada pemerintah agar implementasi tarif resiprokal ini akhirnya memberikan dampak ya dari sisi peningkatan devisa negara juga, kemudian ada penciptaan lapangan kerja di sana nih Pak Andito. Iya betul, dan ini kalau hampir 1 tahun lalu ketika muncul isu hukuman dari Trump ini kan saya mengatakan thanks to Trump. Dan sekarang kita harus berterima kasih pada Trump, bukan memuji Trumpnya, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Trump dengan ngoyak-ngayo, bongkar-bongkar perdagangan dunia ini membuat kita jadi lebih siap gitu. Daya saing menurut saya harus ditingkatkan. Bagaimana menjaga agar industri kita produktif, bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku termasuk dari impor yang bagus, tetapi kita perbesar ekonomi industri kita agar ekspor kita lebih besar lagi. Jadi mudah-mudahan ini kan menjelang garis finish. Nah, dan garis finish kita harapkan kita menang. Baik, terakhir Prof Waryawan, bagaimana Anda melihat ke depan begitu dengan adanya kesepakatan tarif resiprokal yang ini akan menyentuh garis finish begitu ya.
pekan depan akan segera ditangani oleh Presiden, akankah Ya. memberi angin segar juga bagi ekonomi Indonesia? Ya, harusnya ini bisa menjadi angin segar, artinya Pak Presiden itu kan bermitra sesuai dengan politik luar negeri kita, bebas aktif bermitra baik dengan timur, barat, belahan dunia, Asia Tengah, Asia Selatan, dan sebagainya, semua pihak lah. Kita bekerja sama bermitra gitu kan, termasuk dengan Amerika Serikat. Nah ini yang harapannya bisa menjadi fondasi diplomasi ekonomi yang kuat dengan Amerika, karena ini bisa jadi ini bukan akhir kalau menurut saya. Karena never ending story lah, kita nanti ngelihat sejauh mana. Tetapi untuk periode termin sementara ini saya lihat dengan adanya nanti dokumen yang ditandatangani, kesepakatan perjanjian dagang yang sudah mencapai satu tarif tertentu, saya rasa ini akan bisa menjadi acuan. Tetapi apakah menjadi garis finish, kita akan lihat dalam perjalanannya, tetapi kelihatannya dinamika akan terus berjalan, karena geopolitik kan terus, dinamikanya terus berjalan juga. Betul. Jadi ini yang harapannya paling tidak memberikan angin segar untuk periode waktu tertentu ini, baik dalam hal semangat usaha, iklim usaha, dan juga bisa menurunkan kebijakan yang terakhir 19% yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia, begitu Pak Pres. Baik, itu dia beberapa harapan dan optimisme masih cukup tinggi, dan semoga saja ini memberikan langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah untuk bisa menata lagi gimana ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan lebih smooth, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan untuk barang impor juga akan lebih mudah lagi dari Amerika Serikat ke Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan pokok atau dalam artian bahan baku untuk industri nasional kita. Pak Andito, kemudian Prof. Aryawan, terima kasih banyak atas informasi update yang disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Terima kasih. Salam sehat, Pak salam Andito. berjuang untuk yang ke Salam Amerika sehat. Serikat. Terima kasih Pak Andito. Terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta BPJS Kesehatan. Budi menyebutkan total tunggakan seluruh peserta mencapai 26,47 triliun rupiah, di mana kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensesnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta. Budi menyebut di awal 2026 ini pihaknya menemukan data 63 juta peserta BPJS nonaktif karena memiliki tunggakan iuran atau karena mutasi keluar. Budi menyebut total tunggakan seluruh peserta tersebut mencapai 26,47 triliun rupiah. Menkes menyebutkan kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensetnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Keputusan bagusnya adalah pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Nah, kita sudah mengidentifikasi Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Seperti diketahui sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan mendadak nonaktif. Hal tersebut menyebabkan banyak pasien tidak bisa berobat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan DPR menginstruksikan peserta yang kartunya dinonaktifkan tetap harus dilayani oleh fasilitas kesehatan selama 3 bulan ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, polemik layanan dan pendanaan BPJS Kesehatan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, kemudian juga dengan Ibu Ima Mayosari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Timbul, apa kabar, Pak? Baik, Mas. Baik. Baik, terima kasih atas Kabar waktunya. Mbak Ima? Baik, apa kabar Bu Ima? Sepertinya masih di mute, Bu. Baik. Ya, baik, Alhamdulillah terima baik. kasih. Ya, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita ke Ibu Ima terlebih dahulu ya, terkait dengan pemerintah yang tadi sudah disampaikan begitu tengah menyiapkan skema pemutihan ya terhadap piutang program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan yang angkanya mencapai 26,37 triliun rupiah. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini rencana pemutihan ini ya sudah tepat begitu dengan kebijakan yang saat ini juga tengah ditempuh oleh pemerintah, Bu Ima? Iya, kalau menurut saya di dalam kaitan dengan
kebijakan yang terkait dengan pemutihan ini seperti kalau kita bisa mencerna, ini seperti sebuah kebijakan atau langkah yang dilakukan secara darurat di dalam jangka pendek gitu ya, Oke. seperti itu. Agar kemudian mengembalikan akses layanan kesehatan yang kemudian tidak aktif gitu ya, seperti itu. Dan kemudian tetapi ada saya melihat bahwa pemutihan ini beresiko, terutama tadi dijelaskan oleh Pak Menteri ketika ada pasien yang kemudian mengalami kompleksitas kesehatan ya seperti itu atau gagal ginjal dan lain sebagainya menjadi tidak tertangani karena tidak memiliki kartu. Kan kita berobat di rumah sakit ya syaratnya adalah ada kartu BPJS-nya kan seperti itu. Ya. Sehingga ini ada sebuah tindakan yang menurut saya sangat instan gitu ya. Apa sesungguhnya akar masalahnya yang kemudian dihadapi di dalam kaitan dengan hal ini, itu yang kemudian perlu diselesaikan, seperti itu. Oke, akar permasalahannya juga perlu diselesaikan. Nah, Pak Timbul, bagaimana pandangan Anda begitu terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ima ini untuk bisa mengantisipasi terhadap pasien-pasien dengan penyakit berat begitu nih Pak Timbul? Ya, jadi kan terima kasih. Jadi isu utama sekarang kan adalah penonaktifan PBI-JKN. Ya. Yang memang tentunya Mensos diberikan kewenangan untuk melakukan cleansing data, pemutakhiran data berdasarkan PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015 yang tentunya ini memang dalam rangka untuk memastikan bahwa PBI-JKN itu hanya untuk orang miskin dan tidak mampu. Faktanya Mensos mengatakan ada 15 juta orang mampu ikut di PBI-JKN, itu inclusion error. Ada 54 juta orang miskin tidak mampu yang tidak dapat PBI-JKN, itu exclusion errornya. Nah, ini kan persoalan yang klasik bahwa sejak proses JKN dimulai 1 Januari 2014 masih terus terjadi persoalan pendataan yang tidak valid yang mengakibatkan exclusion dan inclusion error ini terjadi. Nah, kalau saya mendukung pembersihan data ini, cuma yang menjadi catatan kami adalah kenapa tidak dilakukan validasi yang lebih objektif dengan menyasar langsung ke rumah tangga. Banyak rumah tangga yang mengatakan kenapa saya desil 6, desil 7, sehingga saya dikeluarkan dari PBI. Tidak pernah kami disurvei, tidak pernah kami diberitahukan, tidak pernah kami dijelaskan. Nah, oleh sebab itu, proses pendataan itu harus valid. Makanya saya usul di revisi PP 101 itu harus dilakukan validasi yang langsung ke rumah tangga memberikan tanda terima, tanda keterangan bahwa memang sudah disurvei, tanda tangan supaya jelas. Kalau tidak disurvei nggak boleh, karena kan selama ini yang dilakukan tanyanya RT, tanyanya RW, tanya tokoh masyarakat, sehingga tidak valid. Dan faktanya hari ini yang 15 mampu masuk, yang 54 juta tidak mampu tidak masuk. Yang kedua harus diberikan penjelasan. Dan yang ketiga diinformasikan bahwa kalau nanti misalnya sebulan kemudian mau dinonaktifkan, sekarang sudah diberitahu supaya masyarakat bisa melakukan peralihan kepesertaan bagi yang mampu ya untuk pindah ke mandiri dengan membayar sendiri. Tidak terjadi penonaktifan 1 detik pun. Bagi yang tidak mampu bila dinonaktifkan, dia punya hak jawab untuk tetap dijamin. Itu persoalan yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentunya memang persoalan yang aktif, yang mampu dengan yang tidak mampu ini kan memang terjadi karena adanya tunggakan iuran yang memang menyandra peserta untuk menjadi peserta aktif. Yang dilayani siapa peserta aktif? Jadi ini kan dampak dari hadirnya Perpres 64 tahun 2020 yang menaikkan iuran di tengah bencana COVID yang sangat tinggi. 80.000 ke 150.000 kelas 1, 51.000 ke 100.000, 23.000 ke 42, walaupun memang didiskon disubsidi 7.000 menjadi 35.000. Tetapi bagi peserta mandiri ini kan karena COVID mereka nggak bisa bekerja. Tidak bekerja tidak dapat penghasilan, tidak berpenghasilan tidak bisa membayar iuran. Maka menumpuklah selama 24 bulan yang sudah berjutaan ini, serta keluarga tentunya dalam satu kakak ya, bukan untuk diri sendiri, tapi beserta. Ini yang menyebabkan menyandra mereka untuk membayar iuran bulanan. Kalau mau bayar iuran bulanan, bayar dulu tunggakan. Nah, sehingga mereka membutuhkan layanan kesehatan, mereka
mengakali dengan meminta surat keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin, RT RW kelurahan didaftarkan sehingga menjadi peserta PBI JKN atau PBPU daerah yang iurannya dibayar oleh Pemda. Nah, inilah yang menjadi juga polemik kekisruhan sehingga terjadi exclusion error. Orang yang berhak tidak dapat, orang yang tidak berhak dapat. Nah, jadi tentunya proses penghapusan tunggakan ini menjadi sebuah urgenitas yang sangat harus dilakukan segera. Menteri Koordinator PN itu kan sudah menjanjikan Oktober, sehingga sekarang sudah hampir 5 bulan. Memang saya dengar sudah di meja Presiden untuk ditandatangani Perpresnya. Cuma kan menjadi persoalan, segerakanlah supaya itu juga nanti bisa meng-cleansing. Jadi kalau nanti dihapuskan tunggakan kelas 3 yang tadinya mampu karena tidak bisa membayar tunggakan, dia pergi ke PBI atau PBPU, dia ketika dihapus tunggakannya dia kembali menjadi peserta mandiri. Nah, ketika menjadi peserta mandiri dia tinggalkan PBI JKN atau PBPU daerah, maka yang dikosongkan di sana, yang kekosongan di sana diisi oleh yang 54 juta. Nah, ini kan bagian strategi untuk harusnya menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan segera. Bagi yang menunggak maupun yang dinonaktifkan oleh pemerintah seperti itu. Oke, Pak Timbul, ini menarik. Nah, lantas Bu Ima, dari sisi kebijakan publik Anda melihat bagaimana komunikasi seperti apa yang harus dijalankan oleh pemerintah? Kalau tadi memang ada beberapa peserta yang ternyata kok tidak yang harusnya sebelumnya masuk terus tiba-tiba tidak masuk begitu ya Pak Timbul ya, seperti yang disampaikan tadi begitu. Betul. Nah, ini bagaimana Bu Ima? Apakah memang perlu ada satu komunikasi publik yang lebih intensif lagi, yang lebih masif lagi begitu terkait dengan pendataan, kepesertaan BPJS Kesehatan ini? Ya, kalau saya lihat tadi terkait dengan data ini kan menjadi salah satu faktor yang sangat krusial gitu ya, untuk kemudian memastikan siapa yang benar-benar tidak mampu. Lalu kemudian tadi yang Pak Timbul sampaikan ada peserta yang ganda gitu ya, karena tadi ada yang dari BPJS, ada yang kemudian juga ditanggung sama pemerintah daerah seperti itu, dan sudah tidak lagi memenuhi syarat, barangkali ada seperti itu. Artinya pemerintah perlu melakukan kajian di dalam kaitan dengan untuk memitigasi resiko ini di dalam melangkah ya sebelum melakukan langkah-langkah itu tadi pemutihan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya juga harus dilihat akar masalah yang kemudian dihadapi masyarakat di dalam kaitan dengan BPJS ini gitu kan. Di dalam hal ini sehingga kemudian apa yang kemudian menjadi kehendak atau keputusan daripada pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan itu sudah benar-benar ada keikutsertaan masyarakat untuk kemudian bisa diajak untuk berdialog gitu ya terkait dengan hal ini gitu kan, sehingga kemudian saya rasa pemutihan yang kemudian mereka tiba-tiba kepesertaannya menjadi hapus dan lain sebagainya ini kan kalau di akar masalah yang di bawah sendiri pasti mereka juga akan merasa diperlakukan secara tidak adil gitu ya seperti itu. Padahal memang sebetulnya program ini kan diprioritaskan bagi kelompok orang rentan dan miskin ya seperti itu. Baik, nah itu dia langkah apa yang perlu dilakukan begitu sehingga upaya-upaya untuk masyarakat yang berhak ini juga bisa mendapatkan haknya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Timbul, Ibu Ima, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tingkat kepemilikan dari jaminan kesehatan di masyarakat. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat trennya ini dari tahun 2021 pasca pandemi sekitar 68,38%, tapi trennya naik terus sampai dengan di tahun 2025 78,04% tingkat kepemilikan dari jaminan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi jumlah peserta BPJS Kesehatan. Ini dia dari sisi jumlah di tahun 2021 ini sudah cukup banyak juga 235,71 juta jiwa. Di tahun 2022 naik, 2023 juga trennya masih naik, 2024 sudah mencapai 278 juta dan di tahun 2025 per November 2025 sudah menyentuh 283.096.765 jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi kategori peserta BPJS Kesehatan itu apa saja. Ini dia
ada penerima bantuan iuran atau PBI yang tadi juga sempat kita bahas bersama begitu. Ini sekitar 113,56 juta jiwa. Kemudian ada yang didaftarkan juga oleh pemerintah daerah 63,52 juta, kemudian ada pekerja swasta, ada pekerja mandiri 32,9 juta, pekerja negara 20,56 juta jiwa. Itu dia dari sisi kategori peserta BPJS. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar, kemudian juga Ibu Ima Mayasari. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini lantas bagaimana agar permasalahan ini bisa segera tuntas? Kemudian tadi seperti Ibu Ima sampaikan, asas keadilan, kesetaraan masyarakat begitu. Mereka yang berhak mendapatkan memang jaminan sosial dari sisi kesehatan ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Sementara mereka yang memang tidak berhak akhirnya bisa kita keluarkan dari daftar atau seperti apa begitu, Pak Timbul? Ya, jadi memang tadi cleansing data dalam rangka pemutahiran. Pemutahiran dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak berhak tidak boleh. Nah, kalau di PP 101 disebutkan dalam definisi siapa fakir miskin, adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan dia tidak bisa mampu mendapati penghidupan layak. Nah, siapa orang yang tidak mampu? Orang tidak mampu orang yang memiliki pekerjaan dan tapi tidak mampu membayar iuran. Nah, ini memang dua kriteria yang diamalkan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Sehingga memang pemerintah harus memastikan benar-benar fakir miskin dan tidak mampu yang ikut PBI. Nah, baik PBI JKN maupun PBPU Pemda. Nah, kalau tadi datanya menurut saya itu data memang yang terdaftar. Tetapi kalau mengacu pada Undang-Undang SJSN, siapa disebut peserta? Peserta adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Atau untuk masyarakat miskin disebut orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Jadi kalau dibilang peserta kita sudah 280, itu tidak tepat. Yang mendaftar iya, yang didaftarkan iya. Tetapi yang menjadi peserta real yang nyata, yang dilayani, yang aktif, itu masih sekitar 250-an ya. 240-an. Yang memang tadi disebutkan 63 juta orang non-aktif yang tunggakan iurannya masih ada, yang tidak dibayar pemerintah atau yang tidak dibayar oleh si peserta mandiri atau penerima upah oleh perusahaan tidak dibayar. Nah, jadi tentunya ini data harus clear bahwa memang peserta aktifnya belum sampai 280 juta karena tadi definisinya. Nah, sekarang kan persoalannya ada 11 juta dinonaktifkan. Mensos kemarin mengeluarkan surat mengaktifasi otomatis 105.028 orang untuk penyakit kronis, 600 orangan untuk bayi-bayi dan 400-an untuk yang lainnya. Jadi 1,6 sekian, 106 sekian juta. Nah, itu iya otomatis langsung aktif. Tetapi Menkes kemarin juga mengeluarkan surat rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Ini kan sebuah surat yang menurut saya tidak applicable. Karena apa? Saya kemarin menangani kasus, ada yang dinonaktifkan dibawa ke puskesmas dengan membawa surat Menkes, ditolak juga. Karena apa? Vaskes itu memang membutuhkan kepesertaan aktif. Rumus yang dilayani itu adalah aktif. Jadi surat Menkes itu mental. Menurut saya Menkes harus juga mengetahui tentang JKN, bahwa yang disebut peserta itu adalah yang dibayarkan atau membayar iuran aktif. Nah, rumah sakit akan melayani kalau aktif. Oleh sebab itu, menurut saya, kalau nanti yang 11 juta diaktifkan langsung, memang Menkeu akan menambah 1,3 triliun. 3 bulan kali 42.000 kali 11 juta. Cukup besar, mungkin Menkeu akan menolak. Kalau yang 106.000 itu hanya 15 miliar. 106.000 kali 42.000 kali 3 bulan. Nah, tetapi kan di luar yang 106, masih banyak yang membutuhkan layanan. Oleh sebab itu, saya mengusulkan untuk penonaktifan ini, biarkanlah yang 11 juta yang bila sakit, yang sedang membutuhkan layanan kesehatan, aktifkan di puskesmas, nggak usah ke dinsos. Nah, langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, diaktifkan, langsung dilayani. Nah, ketika dilayani, dia langsung mendapatkan fasilitas kesehatan, kalau mau dirujuk. Nah, ini jangan sampai ditolak di vaskes. Nah, tentunya untuk pembiayaan juga tidak sebesar 1,3 karena kan yang sehat tidak
langsung ke Paskes. Dia kalau mau mengaktifkan ke Dinsos. Nah, jadi ini terjadi juga seperti di 2025. 2025 Baik. itu yang dinonaktifkan total itu 13 juta. Tetapi tidak kisruh seperti ini. Kenapa tidak kisruh? Karena yang dinonaktifkan ketika dia sakit mau mendapatkan kesehatan, dia datang ke Paskes. Paskes langsung berkoordinasi, langsung diaktifkan. Ya, setelah dengan Kemensos juga. Nah, langsung dia mendapatkan layanan sehingga tidak terkendala. Kalau sekarang itu kan dengan surat Menkes tetap harus ke Dinsos. Baik. Ke Dinsos itu belum tentu. Nah, artinya yang kamu katakan, pakailah seperti yang kemarin tahun 2025 untuk menjamin hak layanan kesehatan bisa langsung dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya penghapusan tunggakan memang diskenariokan untuk kelas 3. Tapi kan saya mau bilang juga, ada kelas 1 dan kelas 2 yang memang masuk desil 1 sampai 5, harusnya itu juga bagian yang dihapuskan. Nah, sekarang kalau saya mendengar pemerintah hanya mau menghapus yang kelas 3. Sehingga ya kami tetap mendukung sekali. Cuma lebih baik juga untuk kelas 1 yang masuk desil 1 sampai 5 atau kelas 2 yang masuk. Itu juga menjadi target yang dihapuskan sehingga mereka tidak tersandra dengan tunggakan iuran. Seperti itu. Iya. Ini cukup pelik nampaknya. Bu Ima, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda sampaikan dari sisi kebijakan publik? Karena kaitannya memang ini kesehatan. Masyarakat pun berhak, baik yang mereka memang bisa mendapatkan peserta BPJS Kesehatan ataupun yang memang belum. Tapi kan sama-sama perlu dan berhak mendapatkan layanan kesehatan. Anda melihatnya bagaimana nih? Ya, kalau saya melihat bahwa kebijakan ini memang kita bisa melihatnya agar kemudian dilakukan analisa yang mendalam ya. Karena satu, tadi ini resiko tinggi karena secara anggaran ya, secara fiskal. Lalu kemudian ada lagi isu sosial yang lain yaitu terkait dengan sensitivitas terhadap keadilan sosial gitu ya. Dan juga potensi memicu terkait dengan moral hazard. Karena ya udah nggak usah bayar, nanti juga akan diputihkan. Bisa jadi akan ada seperti itu ya Pak gitu. Jadi kalau menurut saya di dalam kaitan dengan hal ini kita harus melihat di dalam evaluasi terkait dengan BPJS ini secara keseluruhan gitu ya. Tidak kemudian mengambil langkah di dalam kaitan dengan pemutihan tanpa kemudian menyelesaikan secara keseluruhan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kaitan dengan tunggakan BPJS dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya, gimana Mas? Dari sisi kebijakan fiskal tadi, dari sisi fiskal mungkin kalau misalnya dilihat dari ini menjadi ada pemutihan di sana, kemudian Anda melihat ini masih cukup ada ruang begitu, Bu Ima? Iya, kalaupun dilakukan pemutihan gitu ya, artinya juga harus ada persyaratan atau mekanisme khusus terkait dengan hal ini gitu kan. Tidak kemudian karena ini nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana moral hazard daripada orang itu tadi, tidak usah bayar nanti juga akan diputihkan seperti itu. Jadi masyarakat bisa berpikir seperti itu gitu kan. Jadi ada beberapa aspek karena kalau kita dari sisi kebijakan, kalau kita membuat sebuah aturan hukum yang sifatnya adalah perintah atau kemudian larangan, kalau tidak diikuti dengan sanksi kan juga tidak ada efektivitasnya, menjadi kurang gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana kemudian early warning ketika tunggakan itu terjadi seperti itu. Artinya tadi masalah data menjadi sangat penting sekali untuk mengkategorikan mana yang betul-betul mereka yang harus ditanggung oleh negara gitu dan mana yang tidak gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian pemutihannya juga harus dilakukan dengan bersyarat, artinya tidak langsung diputihkan dengan tanpa persyaratan gitu ya. Lalu kemudian juga harus dibangun mekanisme agar tidak terjadi tunggakan-tunggakan lagi di kemudian hari, seperti itu Mas Pras. Baik, pemutihan harus bersyarat kemudian diupayakan tidak ada lagi begitu ya. Baik. Mas Pras, saya coba sedikit Mas Pras. Ya, singkat saja Pak Timbul. Ya. Penghapusan tunggakan itu tidak terkait dengan merugikan fiskal gitu ya. Justru memang itu akan lebih memastikan fiskal anggaran kita itu lebih tepat sasaran tadi. Ketika dia dihapuskan tunggakan, maka dia bisa bayar normal sebagai mandiri. Sehingga tidak lagi menjadi peserta PBI yang iurannya dibayar oleh APBN. Itu yang pertama. Justru membantu APBN. Yang kedua, justru dengan membayar bulanan setelah tidak disandera oleh tunggakan, maka pendapatan iuran JKN akan semakin banyak. Nah ini kan juga yang memang tentunya harus kita dorong supaya rasio klaim bisa di bawah 100% BPJS Kesehatan. Nah yang ketiga tentunya bahwa memang ketika nanti dihapuskan PP 86 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik itu harus didorong dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang menjalankan pelayanan publik supaya masyarakat juga dikasih warning.
Anda Oke, menunggak itu tidak dia. sanksi dapat pelayanan publik. Nah, yang selama ini kan sanksi tidak dapat pelayanan publik itu kan baru hanya SKCK dengan SIM, belum untuk baik. yang lainnya, sertifikat, IMB, paspor dan sebagainya nggak mau dilaksanakan. Nah, artinya pemerintah ketika menghapus tunggakan dia juga harus siap dengan PP 86 untuk dipatuhi dan untuk dijalankan sehingga masyarakat dikasih warning tetap disiplin bayar Itu iuran. dia. Berarti memang pemutihan harus bersyarat juga begitu, sehingga nanti akan ada win-win solution antara mereka yang mendapatkan PBI dalam itu haknya mereka, kemudian mereka yang mandiri juga mendapatkan haknya begitu ya. Baik, Pak Timbul, Ibu Ima, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah disampaikan ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.